Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 26 Mimpi Apa Dia Semalam. Aurelia berusaha menutupi rasa gugupnya, dan netranya benar-benar memperhatikan suasana baru baginya sepanjang menuju lantai 10. Dan berusaha tidak terlalu terlihat kampungan saat masuk ke lift yang bisa naik dan turun. Maklumlah ini pertama kalinya dia naik lift. Nikmati dan mulai belajarlah, Aurelia. Mbak, ini kantor Dedi loh, keren kan? Ucap Atalah memberitahukan. Iya abang, kantor Dedi keren, ini aja kaki mbak sampai gemetaran loh naik ini. Jawab Aurelia apa adanya, tangannya saja sudah pegang handle yang ada di dalam lift. Atalah pun jadi tertawa dan langsung memeluk badan Aurelia sesuai tinggi badannya yang belum ada semeter. Cini Ata peluk, biar gak gemetelan kaki mbak. Ucap Atalah dengan suara gemasnya itu. Hati yang menghangat, ini yang dia rasakan semenjak mengasuh anaknya Emran. Sedikit demi sedikit luka batin yang digoreskan suaminya, terobati dengan sikap Atalah. Bagaikan dia menemukan sosok seorang anak untuknya. Anak kecil akan tahu mana yang tulus memberikan kasih sayang padanya, dan tahu mana yang berpura-pura sayang padanya. Inilah yang Atalah rasakan, bocah kecil yang haus akan kasih sayang seorang ibu. Sedikit demi sedikit dia dapatkan dari sosok Aurelia, bukan hanya sekedar sosok pengasuh. Pintu lift akhirnya terbuka. Tommy mengarahkan Aurelia dan Atalah untuk keluar dari lift lalu diantarnya ke ruang meeting. Aurelia mulai terasa langkah kakinya begitu ringan karena tangannya digenggam hangat oleh majikan kecilnya. Semakin lama wajahnya pun bisa sedikit terangkat. Tidak selalu menundukkan wajahnya seperti tadi karena masih tidak percaya diri. Apalagi dengan penampilan barunya sekarang. Kini, Aurelia mengikuti langkah Tommy di sepanjang lorong dan berhenti di salah satu pintu yang berlabel ruang meeting. Tangan Tommy mengayun dan mulai mengetuk pintu, tanpa menunggu waktu yang lama. Pintu pun terbuka, terlihatlah sosok Adam. Dalam persekian detik sang asisten menganggap melihat sosok Aurelia yang jauh berbeda penampilannya. Namun persekian detik juga dia menyadarkan dirinya. Mari masuk, ajak Adam dengan ramahnya. Dan sudah tentu Atalah menarik tangan Aurelia agar cepat masuk ke dalam. Wanita muda itu hanya membalas dengan senyuman tipis. Ayo mbak masuk ke dalam, Dedi udah nunggu. Rengek Atalah tidak sabaran. Iya abang, sabar sayang, pinta Aurelia. Tubuhnya sudah terhuyung-huyung akibat tangannya ditarik sama majikan kecilnya. Hingga mereka pun masuk ke dalam ruang meeting. Dan, dek. Aurelia menghentikan langkah kakinya saat melihat begitu banyak orang di dalam sana. Semua mata memandang dirinya bersama Atalah, dan dia melepaskan genggaman tangan majikan kecilnya. Dedi, Ata datang, seru Atalah melangkah riang menuju Erman duduk. Pria yang dipanggil Dedi itu pun memutar kursinya dan langsung menangkap tubuh mungil anaknya untuk dia dekap.
Lalu netranya membeliak saat melihat Aurelia. Sementara itu Aurelia merasa canggung dan tidak enak hati, karena merasa mengganggu kegiatan rapat. Lalu dia melayangkan tatapan ke semua peserta rapat, dan berhenti saat melihat sosok yang sangat dia kenal. Mas Davi. Batin Aurelia sungguh terkejut. Pria yang dikenali oleh Aurelia pun menatap dirinya. Netranya terlihat memindai wanita muda itu yang terlihat sangat cantik dan jelas fresh lebih muda dari biasanya. Sekian lama Davi mengamati mulai merasa kenal Aurelia. Batin Davi mulai menerka-nerka dengan hati yang mulai ketar-ketir. Ketika Davi masih menerka, Emran bangkit dari duduknya lalu menggendong putranya. Kemudian menghampiri Aurelia yang masih membeku dalam posisi berdirinya. Dengan tersenyum hangat pada Aurelia. Pria itu semakin mendekati dan tiba-tiba mengecup kening Aurelia. Lalu melingkarkan tangan kokohnya di pinggang ramping Aurelia. Netra Aurelia membulat saat itu, mimpi apa dia semalam sampai keningnya dikecup sama majikannya. Berharap saja tidak pernah. Tuh, makasih ya sayang sudah ke kantor aku. Ucap Sela Emran sangat lembut. Ah, netra Aurelia semakin membesar saat membalas tatapan Emran. Ah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Dan ini kenapa Mas Davi ada di sini? Jangan bilang Mas Davi bekerja di perusahaan Tuan Emran. Lalu kenapa Tuan Emran cium keningku dan panggil aku sayang? Batin Aurelia terkejut dan sudah mulai cemas. Apalagi ada sosok suaminya yang kini menatapnya dengan tajam. Tapi tunggu dulu, bukankah ini kesempatanku untuk membalas semua perbuatannya? Dan memudahkan aku untuk minta bercerai dengan Mas Davi. Bukankah dia tidak mencintaiku, dan sudah menuduhku sebagai wanita murahan? Batin Aurelia mulai dapat ide. Emran yang masih merangkul pinggang Aurelia sembari menggendong anaknya menatap ke semua karyawan. Maaf semuanya agak mengganggu, mumpung calon istri saya ada di sini, perkenalkan namanya Aurelia. Sebentar lagi kami akan segera menikah, mohon doanya. Ucap Emran dengan sikap santainya. Tiba-tiba saja meja meeting ada yang menggebrak dan hal itu membuat semua orang terkejut. Rupanya Davi sudah berdiri dan netranya mulai memerah karena menahan emosinya. Dengan gaya santainya Emran menoleh dan menatap aneh pada Davi. Ada apa Pak Davi, kenapa tiba-tiba menggebrak meja? Ada yang membuat Anda marah? Atau Anda kurang berkenan jika saya memperkenalkan wanita muda di samping saya sebagai calon istri saya? Tanya Emran. Setelah itu dia kembali menatap Aurelia dan kembali mengecup kening wanita muda itu. Sementara Aurelia tersenyum tipis melihat suaminya, yang dia ketahui sedang menahan emosinya. Hati Davi berasa seperti naik roller coaster, pelan-pelan naik ke atas, lalu terjun bebas dengan putaran yang begitu cepat. Hatinya geram melihat Aurelia, apalagi dia mengakui jika wanita itu terlihat sangat cantik. Dan sungguh dia tidak rela melihat atasannya hingga 2 kali cium kening istrinya. Belum lagi tangan Emran merangkul pinggang istrinya. Kenapa hatimu memanas, Davi? Jangan bilang kamu cemburu. Bukankah dia istri yang sudah lama kamu sia-siakan, dan kamu masih bersikap kejam padanya? Percuma kamu menunjukkan rasa cemburumu.
Dan ingatkan kamu, betapa hancurnya hati Aurelia saat melihatmu berhubungan intim dengan Faisa. Sekarang nikmatilah perasaan yang mengelayuti hatimu itu. Emran kembali melayangkan pandangan ke Davi. Atau Pak Davi mengenal Aurelia calon istri saya ini? Tanya Emran dengan tatapan menyelidiknya. Davi mulai tampak gugup, dari semula dia sudah mengakui masih lajang pada Emran. Dan tak mungkin tiba-tiba meralat statusnya sudah menikah. Lalu memberitahukan jika wanita yang dirangkul oleh atasannya adalah istrinya. Sama saja dia menyeburkan dirinya dengan dua kesalahan di depan orang banyak. Maaf Pak Emran, tadi saya pukul meja karena ada cicak pas ada di hadapan saya karena kaget. Dan saya juga tidak kenal dengan calon istri Bapak, baru hari ini juga saya melihatnya. Jawab Davi penuh dengan kata dusta. Faisa dengan rekannya yang membawa minuman ke ruang meeting. Dan sejak tadi berada di ambang pintu, mulutnya menganggak karena mendengar jelas perbincangan di dalam ruang meeting. Ditambah lagi Faisa masih ingat dengan sosok bocah yang digendong oleh Emran. Anak itu, jangan bilang kalau yang datang pagi-pagi menjemput Aurel adalah Pak Emran. Keterlaluan, dasar wanita gatal. Dia sudah mendahuluiku, geram batin Faisa. Hampir saja kedua tangannya yang membawa tas kopi terjatuh dari genggamannya. Netranya masih ingin tahu wanita yang hanya kelihatan punggungnya. Apa beneran Aurelia? Oh, saya pikir Pak Davi mengenalnya. Jawab Emran. Lalu dia kembali melirik Aurelia. Sayang, kenal tidak dengan Pak Davi? Kini giliran Emran yang bertanya. Wanita muda itu berusaha tenang dan mencoba mengulas senyumnya. Sama seperti yang dijawab Pak Davi, aku tidak mengenalnya. Jawab Aurelia. Wanita itu mengikuti sandiwara Emran, dan tidak mau membuat tuannya malu jika dia bilang sebagai istri Davi. Lagi pula suaminya juga tidak mengakui sebagai istri di saat ini juga. Menggilalah hati Davi saat itu juga. Semua staf marketing terdengar berbisik-bisik membicarakan apa yang terjadi di depan mata mereka. Diiringi Faisa masuk bersama rekannya menyajikan minuman yang mereka berdua. Netra Faisa terbelalak saat menegaskan netranya jika dia tidak salah lihat orang. Sejak tadi dia hanya melihat punggungnya saja, sekarang dia melihat jelas dari depan. Jadi ini beneran Aurelia, kurang asam, kenapa bisa berubah penampilannya? Batin Faisa. Tangannya pun gemetar hingga cup kopi yang ditaruh di hadapan salah satu staf hampir saja tumpah. Mbak, kalau kerja hati-hati dong, hampir saja kena baju saya nih. Tegur salah satu staf marketing. Maaf mbak, tangan saya licin. Faisa bergegas melap tumpahan kopi dengan ujung apronnya. Aurelia mendengar suara yang sangat dia kenal ikutan tercengang, melihat sosok Faisa sedang menyajikan minuman. Mbak Faisa, batin Aurelia kaget. Kebenaran apalagi yang dia dapati hari ini, rupanya selama ini suami dan kekasihnya satu tempat kerja. Sungguh ingin Aurelia menertawakan dirinya sendiri yang selama ini sudah dibodohi akan rasa cintanya. Sayang, duduk dulu ya, temani aku rapat dulu, tinggal sebentar lagi, setelah itu kita makan siang bersama. Pinta Emran.
langsung menarik salah satu kursi kosong yang ada di samping kursinya untuk pengasuh anaknya. Aurelia manut saja karena rasa ingin tahunya lebih banyak. Dengan anggunnya dia duduk, lalu disusul dengan Emran dan memangku Atalah. "Abang, diam aja ya, jangan ganggu Dedi rapat," pinta Aurelia begitu lembut, sambil mengusap pipi majikan kecilnya. Rapatnya pun Emran lanjutkan. Sungguh penampilan Aurelia bersama Emran, sudah seperti sepasang kekasih di hadapan karyawan. Sempurna. Wajah Davi semakin tegang. Ketika melihat Aurelia ikut berada di ruang meeting dan Emran melanjutkan meetingnya. Secara tidak langsung istrinya akan tahu permasalahan dirinya dengan pekerjaannya. Baiklah semuanya, saya hanya melanjutkan pembahasan sebentar saja. Menyangkut hal korupsi yang baru saja terungkap walau butuh penyelidikan lebih lanjut. Dan tetap saya usut sampai tuntas. Dengan hal tersebut Pak Davi selaku manajer marketing akan saya keluarkan sub 1 atas data anggaran yang tidak sesuai. Ada selisih 200 juta. Jika hasil pemeriksaan audit internal Pak Davi terbukti bersalah dan stafnya ikut terlibat, maka saya tidak akan segan untuk memecatnya. Sekian dan terima kasih, ucap Emran menutup rapat dadakan tersebut. Interupsi Pak Emran, sahut Davi. Ya, silahkan. Mohon maaf Pak Emran, saya tidak terima tuduhan tersebut. Semua yang mengerjakan pembayaran dan surat permohonan itu adalah Andi asisten manajer, saya hanya tanda tangan saja. Sanggah Davi mulai membela diri. Andi langsung menoleh ke arah Davi dan menggelengkan kepalanya. Pak Davi, kenapa jadi mengkambing hitamkan saya? Saya hanya kebagian 50 juta, justru 150 jutanya sudah masuk kantong Pak Davi. Seru Andi tidak mau kalah membela dirinya sendiri. Aurelia dibuat terhenyak dengar apa yang dia dengarkan saat ini. Tidak disangka suaminya yang dari keluarga orang kaya dan memiliki jabatan tinggi ternyata main kotor di tempat kerjanya. Davi tampak memerah wajahnya saat Andi buka suara. Emran menyunggingkan senyum kecutnya tanpa disadari ada pihak yang bicarakan masalah uang korupsi tersebut. Sepertinya kalian berdua tidak usah saling berkilah, tapi terima kasih Pak Andi atas ucapannya. Kita tunggu hasil auditnya, mungkin staf yang lain juga ikut andil di beberapa anggaran marketing lainnya. Ucap Emran dengan tegasnya. Pria tampan itu lantas bangkit dari duduknya dengan mengendong Atalah. Ayo, sayang, rapatnya sudah selesai. Anak kita kayaknya sudah lapar. Ajak Emran, tangannya meraih tangan Aurelia agar ikut bangkit dari duduknya. Tanpa menjawab, wanita itu bangkit dari duduknya dan dia tersenyum penuh makna pada Davi. Pria yang ditatap itu mengetatkan rahangnya hingga mengertakkan giginya. Adam tutup rapatnya, dan langsung hubungi bagian audit. Perintah Emran sebelum keluar dari ruang meeting. Baik Tuan. Jawab patuh Adam. Emran, Atalah dan Aurelia akhirnya keluar dari ruangan diikuti oleh Tommy. Kini semua mata memandang ke arah Davi dan Andi, timbullah kerisuhan di ruang meeting sepeninggalnya Emran. Di sepanjang lorong menuju lift, tak ada suara yang keluar dari mulut Emran dan Aurelia. Yang ada kini rasa dingin serta canggung yang menyelimuti mereka berdua.
Emran masih memegang tangan Aurelia padahal mereka tidak sedang berada di ruang meeting. Setibanya di lift, pas sekali pintu liftnya terbuka. Dedi, peluk Mbak, soalnya tadi Ata peluk Mbak, katanya kakinya gemetelan saat naik lift. Kalau ndak percaya tanya aja sama Pak Tommy. Celetuk Atalah, saat mereka semua masuk ke dalam lift. Tommy yang ada di belakang mereka hanya bisa berdeham. Aurelia bersuara, lalu melepaskan tangannya dari genggaman tangan Emran, saking terkejutnya. Gak perlu tuan, kali ini kaki saya tidak gemetaran. Sahut Aurelia dengan mengibaskan kedua tangannya. Emran tampak biasa saja dan menaikkan salah satu alisnya. San, kaki mbaknya tidak gemetaran lagi, mungkin tadi karena pertama kali masuk lift jadinya grogi. Ucap Emran menjelaskan. Oh begitu ya, Dad. Bersambung.